Memang ada kayak orang Ya waras skizofrenia lah. ya. Iya, Oh, pertanyaanmu makanya sepertinya aku tidak tanya, waras enggak kau. ada tanya. Yesus selama hidup berapa kali dia mandi? Masa ini aja pun nggak tahu? Oh, ini oke ya bro ya. Mohon maaf bro ya. Ini ruangan khusus untuk orang-orang Loh, yang loh, nggak pernah mandi sadar, Yesus jadinya, nggak yang Katanya pernah mandi. Allah akhirnya, nggak pernah mandi. iya, Kalau Allah memang nggak Aduh, pernah berarti mandi, bro. Kalau Yesus di Sungai Yordan ya udah kebiasaan mandi. Gitu. iya Masa kualitas. Oke, diskusinya harimau Sumatera, silakan mengaum. Halo, Harimau Sumatera dulu sebentar. Harimau Sumatera, tunjukkan aumanmu. halo. Iya halo, mana ini harimau Sumatera kok nggak ada suaranya? Begini, Pak Erben. Itu Iya siapa tuh kenapa? Si Amirul kan mengatakan mempertanyakan berapa kali Tuhan Yesus mandi. Gak usah dulu ke sama Tuhan Yesus lah kita tanyakan. Tanyakan dulu sama si Amirul berapa kali opungnya mandi. Tahu nggak dia? Lucu nih si Amirul. Nah jadi gini ya. Kita tanyakan dulu. Jangan Gini. nggak usah jauh-jauh Ada lah. pepatah, Kita bahas Pak bukan, Erben. ada pepatah orang Batak. Moloniaku panaoto, iba panaoto. Artinya apa? Kalau ditanggapi orang bodoh, ya kita jadi orang bodoh. Jadi udahlah, nggak usah kita tanggapi dia. Dia itu sakit jiwa. Oke, kita sudah ada kedatangan tamu ini, si Rikma. Ada mau disampaikan atau ditanya Rikma? Monggo. Oke, ya saling menghargai ya Pak. Ini mau bertanya aja. Oh ya silakan. Saya Islam. Ya monggo bro, monggo. Itu mau bertanya, itu Yesus yang katanya awal mulanya turun dari langit atau bagaimana? Bukan turun dari langit, Pak. Memang ada tangga atau apa, bukan. Yang benar itu, ada seorang wanita perawan namanya Maria. Maria itu didatangi oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Gabriel itu menyampaikan informasi, Maria, engkau akan hamil dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus Maria berkata, bagaimana aku hamil? Orang aku gak punya istri, aku masih perawan. Allah mengatakan roh Tuhan akan turun atasmu. Artinya apa? Roh Allah turun atas Maria, di mana firman Tuhan, firman Allah menjadi manusia di dalam rahimnya. Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Yesus, yang bergelar Tuhan dan Kristus. Gitu Pak. Itu cerita ringkasnya. Yang disalib yang mana? Yang disalib itu manusia Yesus itu. Yang disalib itu kan tubuh manusianya. Bukan namanya, bukan gelarnya yang disalib. Tapi yang disalib itu tubuhnya. Tubuh manusia Yesus yang disalib. Yang Tuhan itu kan gelarnya dilahirkan. Pak. Iyalah yang dilahirkan itu. Nggak mungkin lah Pak yang nggak dilahirkan manusia. Jadi nyembahnya ke situ, ke Yesus. Bukan, kami menyembah kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus, tetapi melalui Yesus itu. Karena Yesus yang diutusnya itu adalah pengantara kami kepada Bapa. Kalau enggak pakai pelantara, misalnya langsung aja ke Allah. Ya nggak bisa, orang Allah mau kita menyembah dia melalui Yesus, masa kita mau ngatur Allah? Yang tepat itu kan kita mengikuti peraturan Allah, bukan kita mengatur Allah. Sama kalau kamu di Islam, sebentar, kamu sama di Islam, bisa nggak kamu menjadi Islam langsung kepada Allah tanpa Muhammad? Kan tidak bisa. Padahal Muhammad itu kan manusia biasa, yang sampai sekarang kan belum. Kalau Islam langsung ke Allah. Bisa, coba syahadatmu tanpa Nabi Muhammad, sah nggak? Itu kan penyaksian bahwa Ya udah, Muhammad coba dulu kamu beriman kepada Allah tanpa Muhammad. beriman. Kau nggak jujur, nggak bisa kau menjadi Islam tanpa Muhammad, bro. Makanya ketika kau menjadi Islam, syahadatmu pun harus ada nama nabimu, bro. Gimana sih, bro? Nggak jujur kau. Jangankan itu Pak Arben.
foto Muhammad aja pun mereka nggak hafal. Oke, Padahal oke, Muhammad enggak, itu jangan, tidak jangan, orang. jangan ke situ ke sini ya. Saya kan mau nanya tadi. Oke, jadi kami menyembah kepada Allah di dalam dan melalui Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Allah Bapa di surga juga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Allah Bapa sudah mengutus sang firman-Nya menjadi manusia sebagai jalan keselamatan yang pasti. Masa kita mau mengatakan aku langsung kepadamu? Iya, sama seperti begini, kau mau ketemu presiden, tapi kamu tidak mengikuti protokol kepresidenan, ya nggak bisa. Kalau kau mau ketemu presiden, harus kau mengikuti keprotokolan presiden. Ikuti protokolnya, kalau enggak kau ditangkap, dituduh kau penyusup. Tembaklah kau kan, sama pengawal presiden. Jadi Allah Bapa di surga sudah menetapkan bahwa kita selamat hanya melalui firman-Nya yang menjadi manusia Yesus. Orang tunggal tinggal terima Yesus dan hidup di dalam Yesus kok mari repot. Saya sekarang ini kalau dibilang mau ketemu, sebentar dulu Pak. Kalau saya sekarang ini mau ketemu sama presiden, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, ku lakukan. Kenapa? Karena saya harus mengikuti peraturan presiden, tuh berjumpa dengan presiden. Itu presiden loh Pak. Apalagi Allah Bapa di surga yang maha kuasa, di mana seluruh presiden seluruh dunia digabungkan semuanya, tak bisa menandingi sedikit pun dari Allah Bapa itu. Nah, jadi kamu jangan ngatur Allah, ikutin aja perintahnya, karena Allah pasti menyediakan yang terbaik bagimu. Orang masuk surga disuruh kau ikuti Yesus, masa kau nggak mau? Iya, oh seperti itu, berarti semuanya Kristen kayak gitu ya Pak? Ya, Kristen sejati harus menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, melalui firman-Nya yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Jadi siapa tidak menghormati Yesus, ya dia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Siapa yang menghormati Yesus, berarti dia menghormati Bapa. Sebab kemuliaan Allah Bapa kita terima, kita nikmati, kita rasakan, kita ketemu di dalam Yesus itu, gitu Pak. Iya, kalau yang Paulus siapanya itu? Oh, Paulus itu seorang rasul Pak, yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan dirinya kepada bangsa-bangsa. Paulus itu tadinya Paulus itu seorang Yahudi, suku Benyamin. Dia tadinya seorang yang tidak percaya Yesus, membenci orang-orang yang mengikuti Yesus, tetapi kemudian dia ditangkap oleh Yesus, dijumpai secara ajaib, dan dia menyadari bahwa dia bertobat, bersadar berdosa dan dia bertobat. Dan kemudian dia diutus untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa. Sehingga Paulus itu membawa jiwa-jiwa banyak kepada Yesus. Orang yang tukang cabul menjadi orang yang setia. Orang yang kasar sama istri menjadi lemah lembut. Orang yang tukang kawin menjadi orang yang setia. Orang yang masuk neraka jadi masuk surga. Orang yang suka merampok menjadi orang yang suka berbuat baik. Itulah kerjaan Paulus. Jadi mengubah yang buruk menjadi benar baik, ya. Mengubah yang salah menjadi benar, mengubah yang gelap menjadi terang, mengubah yang bau menjadi harum. Melalui apa? Melalui pemberitaan Injil yang mengubah manusia dari dalam. Begitu Pak. Oh, berarti kan harus di Kristen ada perbuatan haram-haramnya nggak? Dosa-dosa. Oh ya, di Kristen itu haramnya banyak Pak. Contoh, haram mengambil istri orang, haram mengambil harta orang, haram mengingini anak orang yang kurang umur. Itu haram itu Pak. Haram merampok, haram mencuri, berjudi, haram seperti Ratu Entok, laki-laki pura-pura wanita. Itu haram itu Pak. Bahkan seperti Ratu Entok itu nggak masuk surga itu Pak di Kristen itu. Tahu kan Ratu Entok kan, dia laki-laki tapi menjadi wanita jadi-jadian. Nah itu haram itu Pak. Nggak masuk surga kalau di Kristen seperti Ratu Entok. Wanita jadi-jadian. Wanita tak jelas.
baru nggak boleh mencuri, nggak boleh kita mengatakan bahwa bapak kita di neraka karena kita harus menghormati orang tua. Iya, kita harus menghormati orang tua. Makanya kalau kita mengatakan bapak kita di neraka bahaya itu Pak, nggak boleh. Bapak siapa? Nah, ya orang tua kita yang ada di bumi, yang melahirkan kita, mama kita, nggak boleh kita katakan bapakku di neraka, nggak boleh. Itu salah. Baru nggak boleh berzina Pak. Berzina di Kristen itu malah memandang wanita, menginginkan dalam hati aja udah berzina Pak. Apalagi kalau sampai mengambil wanita orang lain menjadi istri kita, atau membunuh suami orang lain kemudian istrinya kita jadikan mainan kita. Itu jahat itu Pak. Di kitab-kitabnya belajar ke akhlak-akhlak baik ya. Loh, akhlak yang sangat mulia itu ada pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa bro. Iya. Bayangkan, jadi standarnya itu Yesus yang tak berdosa, itulah standar akhlaknya orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen memiliki akhlak yang buruk, ya dia yang salah. Karena itu bukan teladan Yesus, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu standar surga bro. Mengasihi, mengampuni, berbuat baik, hidup kudus, hidup suci, hidup taat, hidup tertib, hidup murni, semua Yesus itu bro. Tapi ada yang gimana ya, abal-abalnya ya, yang palsu, maksudnya pengikutnya kurang jelas misalnya tuh. Ya kalau masalah yang palsu itu kan biasanya kan yang niru-niru seperti Wanes. Ya kan ngaku-ngaku Kristen tapi bukan Kristen, hanya penumpang gelap. Nah itu Wanes, JO, Unitarian, ICC, itu ngaku-ngaku pengikut Yesus. Tapi bukan Yesus yang di Alkitab, Yesus yang lain. Iya, itu penipu itu semua. Baik-baik berarti ya, biasa weh gitu ya. Oh kalau di Kristen itu bukan hanya baik Pak, harus baik, harus benar, harus berguna, harus membangun. Kalau baik tapi tidak benar, ada juga baik tidak benar. Membantu orang tapi hasil curian itu baik tapi tidak benar. Kalau orang Kristen harus benar, harus baik. Membantu orang hasil keringat sendiri, itu baik dan benar. Kalau membantu orang tapi hasil curian, itu namanya tidak benar, walau baik. Membantunya baik tapi jalurnya tidak benar. Nah, gitu Pak. Kalau di Kristen itu harus baik, benar, dan membangun. Nah itu baru. Kalau di hari Minggu kan ibadahnya hari Minggu ya kalau ke gereja. Kalau kami Pak bukan hanya hari Minggu Pak, setiap hari saya ibadah. Tapi hari Minggu itu hari pertemuan raya. Oh. Ya, hari Minggu itu Domingos. Itu hari Tuhan, hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti sama aja hari-hari biasa. Sama hari Minggu. biasa saya ibadah. Setiap pagi saya baca Alkitab minimal 1 pasal. Dengan istri dan anak setiap hari Pak. Itu ada hukum, ada disebutkan pahala faedahnya. Oh kita beribadah bukan untuk pahala Pak. Kita beribadah sebagai rasa cinta kita, rasa syukur kita akan kasih Yesus. Itu ibadah Pak. Ya. Maka dikatakan di Alkitab, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi ibadah itu bukan masalah pahala lagi Pak. Contoh Pak, kita berbuat baik sama orang tua kita bukan untuk dapat pahala lagi dari orang tua, enggak. Tapi kita berbuat baik sama orang tua kita itu karena rasa cinta kita, karena kasih sayangnya yang sudah kita alami. Bukan untuk dapat pahala lagi dari orang tua. Tapi rasa cinta kita, rasa kagum kita, rasa hormat kita kepadanya. Saya berbuat baik bukan tentang dapat pahala. Saya berbuat baik sebagai rasa syukur saya. Kenapa? Karena Allah Bapa itu menyelamat saya melalui Yesus. Jadi saya bersyukur. Maka saya belajar untuk menyelaraskan hidupku dengan Yesus, dengan ajaran Yesus, dengan etika dan moral yang ditunjukkan Yesus. Begitu Pak. Iya. Oke bro. Menurut Bapak kan ya kalau baik-baik itu kan saya udah lihat. Nah menurut Bapak kalau melihat pandangan Islam bagaimana? Menyalahkan, kok salah ajarannya? Kalau saya gini Pak, gini bro. Saya dulu pernah hampir meninggalkan jadi Kristen. Tetapi kesimpulannya gini Pak, saya tidak menemukan kebaikan apapun di dalam tokoh-tokoh agama lain
yang bisa disandingkan dengan Yesus atau sebanding atau beda tipis dengan Yesus, itu aja. Kalau di dalam keyakinan Bapa ada kebaikan seperti yang dibuat oleh Yesus, diajarkan Yesus, dilakukan Yesus, mungkin dari dulu saya nggak Kristen. Itu jadi kalau tanya bagaimana tanggapan saya kepada Islam, saya hanya menjawab Islam itu adalah agama yang datang setelah kekristenan dan datang hampir 600 tahun setelah kekristenan dan datang di tanah Arab. Allah yang baru, kitab yang baru, nabi yang baru, malaikat yang baru, pewahyuan yang baru, semuanya baru, tidak ada hubungan, itu aja Pak. Oh, itu menurut Bapak. Oh iya, dan itu kenyataan dari catatan yang aku pelajari secara historis, secara teologis, kita berbeda Pak. Historis Alkitab kita berbeda, historis Nabi-Nabi kita berbeda, surga kita berbeda, semuanya berbeda. Jadi Islam itu agama yang datang setelah kekristenan, yang ajarannya berbeda dengan Kristen, nabi-nabinya berbeda dengan Kristen, surganya berbeda, Allahnya berbeda, semuanya berbeda. Walau kemudian ada dimirip-miripkan. Itu aja Pak kalau posisi saya. Tapi saya menghargai Muslim dengan keyakinan kalian, karena bagi saya agama itu keputusan pribadi. Cuma harus diingat, untuk masuk surga itu hanya urusan Yesus, itu aja Pak iman saya. Masalah agama apapun itu tidak boleh kita intervensi, mau agama apapun kau miliki monggo. Tetapi masalah masuk surga berdasarkan iman saya itu hanya urusan Yesus Kristus. Jadi siapa yang tidak taat tunduk kepada Yesus Kristus, hati-hatilah kau. Nah, itu aja Pak. Ya. Kalau saya lihat ada ya Kristen juga yang pakai jilbab. Oh ada Pak, jilbab itu sudah digunakan orang Kristen sebelum Islam Pak. Itu kenapa yang lain enggak gitu, yang malahan yang kelihatannya jarang juga? Ya enggak apa-apa Bra, kenapa? Karena itu kan masalah pakaian dan penampilan. Kalau di Katolik namanya mantila itu Pak, itu penutup kepala. Itu aja Pak, jadi enggak masalah mau pakai jilbab atau enggak, itu bukan esensi kekristenan. Esensinya itu adalah bersatu dengan Kristus dalam kematian, kebangkitan, kemuliaannya. Itu esensi iman Kristen. Kalau masalah pakai jilbab, kerudung, prinsipnya kalau di Kristen itu yang penting sopan dan teratur, itu aja Pak. Sopan pakaiannya, Kristen juga enggak membenarkan kalau seksi-seksi, kan itu kan bertentangan dengan norma kesopanan. Jadi harus sopan juga. Sopan itu berbicara tentang kebiasaan atau tata krama yang ada di budaya lokal, itu sopan. Ini Bapak ceramah bukan? Kalau misalnya di Islam ceramah enggak? Ya kalau saya di gereja jarang ceramah. Cuma kalau di TikTok ya saya setiap hari buka TikTok begini. Oh kayak gini berarti ceramah. Ya saya bukan ceramah bro, saya menceritakan Yesus samamu, saya menceritakan iman Kristen. Ya itu, jadi bagi saya karena tidak ada lagi nabi, manusia atau apapun yang bisa untuk saya percaya, untuk saya teladani selain Yesus. Itu dasar pertama mengapa saya percaya Yesus itu. Jadi karena pribadi Yesus itu tidak berdosa, pribadi Yesus itu mulia naik ke surga, menyediakan surga buatku, pribadi Yesus itu memiliki ajaran etika dan moral yang sempurna, teladan hidupnya luar biasa, maka itu menjadi dasar utama saya mengikuti Yesus. Kalau seandainya Yesus itu berdosa Pak, aduh dosanya ini, saya nggak mau percaya, ngapain? Tapi karena di dalam Yesus itu ada kesempurnaan, maka saya membaktikan hidup saya. Dan satu hal yang paling kutakutkan sekarang adalah aku takut kalau aku tidak setia sama Yesus, itu aja. Bagaimana yang lain itu nggak kutakutkan itu. Apa yang bikin Pak Erben tidak harus mengikuti Yesus? Perbuatan apa yang membuat Pak Erben tidak mengikuti Yesus? Oh, tidak ada perbuatan Yesus yang menjadi dasar. Semisal. Enggak. Ya kalau Yesus itu mengajarkan, Yesus harus diikuti.
Iya, kalau seandainya Yesus itu mengajarkan saya untuk suka sama istri orang, nggak mau aku. Bapakku aja nggak mengajarkan aku kayak gitu. Terus Iya kan? misalnya Yesus Kalau kawin Yesus sama itu, anak kecil. ya aku Tidak tinggalkan ada lah. kebiasaan Yesus. Tidak ada kebiasaannya. Semua Iya itu. elastis. Jangan dulu Pak, ini inline dulu. Bapak harus membaca arah permainan. Ibaratnya main sepak bola, Bapak harus mengerti dulu kemana permainan ini. Ini pemain pengganti ini, jadi langsung wuk 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 gitu. Iya, jangan. Kita ikutin aja. Bapak ini kan masih lembut, penuh cinta. Jadi itu Pak ya. Jadi itu Pak ya, Pak Rikma. Jadi cobalah menyelami. Menyelami artinya apa? Bacalah data-data. Kalau Bapak ingin tahu siapa Yesus, baca aja kita Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak, Itu aja. saya takut murtad. Ya, gak masalah Pak. Masalah murtad itu kan, jadi gini ya. Menjadi orang Kristen itu kau harus memikirkan dan mengenal dan mengetahui siapa Yesus. Kita tidak butuh ada orang menjadi Kristen tapi tidak mengenal Alkitab, tidak mengenal Yesus. Apa gunanya? Gak ada gunanya menjadi orang Kristen tapi gak mengenal Kristus dengan benar. Tidak mengenal Alkitab dengan benar. Dan ini bukan merupakan ini. Saya katakan jangan takut lu baca kitab suci orang Kristen. Dibolehkan. Kalaupun mungkin ustadznya Bapak melarang untuk baca kitab itu dan lain sebagainya. Yaitu saya nggak pernah melarang orang Kristen baca kitab orang lain. Saya hanya sarankan. Baca Alkitabmu minimal 3 kali selesai. Setelah itu kau pelajari kitab orang lain. Kalau kau belum pernah baca Alkitab minimal 3 kali selesai. Kau baca kitab orang lain. Kau berhenti bertobat. Begitu kalau aku. Artinya apa? Kenal dulu imanmu dengan benar, baru kau memahami iman orang lain. Jangan sampai imanmu pun kau nggak kenal, kau pahami iman orang lain. Ya bodoh namanya itu kan. Jadi kalau Bapak juga begitu, saya yakin Bapak sebagai seorang Muslim sudah baca Al-Quran mungkin 2-3 kali, 4 kali, 5 kali mungkin. Walau hanya baca Arabnya tapi nggak ngerti bahasa Indonesianya. Sekarang Bapak coba bandingkan, baca dulu Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 2 kali saja Pak, supaya Bapak bisa bandingkan siapa Yesus dengan Isa. Mana yang lebih Itu lengkap ada dan 4, jelas. ada kitab 4, Markus, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 4 kitab dari 66 kitab Pak. Saya hanya kasih yang ringkas saja dulu Bapak baca di awal. Itulah Injil, Papa. Semuanya Injil. Tuh. Iya, kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil itu 4 biji, itu 4 kitab itu. Iya nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak ingin tahu tentang Yesus baca aja. Masalah Bapak punya agama itu urusan Bapak. Tapi masalah Bapak masuk surga urusan Yesus gitu aja. Kalau lambang salib, apa lambang salib teh? Sambang salib itu kan, itu kenapa menjadi hal penting bagi orang Kristen? Karena salib itu berbicara tentang Yesus menyatakan kasih Allah kepada manusia dan Yesus menyatakan kasihnya juga kepada manusia. Maka salib itu kasih yang vertikal dan kasih yang horizontal. Kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Yesus mengasihi sang Bapa di surga yang mengutusnya dan dia juga mengasihi manusia yang harus dia tebus, yang harus diselamatkan. Maka salib itu berbicara kasih. Kasih Allah yang sempurna. Ya. Salib itu juga kalau di Muslim bisa dikatakan abluminallah, abluminanas. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah ya itu adalah kayu yang ke atas, habluminanas itu yang vertikal. Ya. Yaitu apa? Hubungan saling mengasihi sesama manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, yang kayu palang itu kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hablum minallah dan hablum minanas di situ Pak Rikma. Enggak, saya enggak nyamain salib mah, biarin itu kan lambang Nah, Kristen. saya sedang bicara kalau Anda ada hablum minallah dan hablum minanas, itu salib itu Pak. Bagaimana hubungan cinta kasih kita kepada Tuhan dan cinta kasih sesama kepada manusia. Itu Pak artinya.
persis apa yang baru dikatakan Pak Peben itu. Oke, gitu Pak ya. Jadi, iya. Ada lagi kira-kira Bapak mau tanya? Itu kan kalau Bapak kan udah pinter ya, kalau model pendeta. Kita bukan pintar Pak, kita hanya punya hati untuk membaca Alkitab. Makanya kita tahu. Karena pintar itu Pak bukan bawaan lahir. Pintar itu karena kita mau belajar. Karena kita memberi hati. Kalau bedanya sama pendeta bagaimana Bapak nih? Kan Bapak Kalau pendeta itu Pak jabatan. Nah, kalau pendeta gimana? Kalau pendeta itu kan jabatan gerejawi. Iya, itu pendeta jabatan gerejawi yang ditabiskan dari pusat sinode. Tapi kalau pengetahuan Alkitab itu siapapun boleh. Mau orang awam, mau orang apapun boleh belajar Alkitab. Alkitab kan sudah terbuka untuk umum Pak. Boleh dibaca sendiri, boleh dibeli sendiri, boleh dipelajari. Bisa dikomplain, nggak dibunuh. Kalau dikomplain nggak dibunuh, Bang. Oh jangan dulu sampai ke situ. Ya nanti beda ceritanya. Ya memang betul juga sih Alkitab itu kalaupun dikritik nggak akan ada ancaman. Yang penting kritiknya ada dasar. Jangan kritik memakai narasi-narasi yang nggak ada dasar. Berarti kalau Kristen ikut aturan Alkitab juga, aturan Ya harus. Kristen itu berpedoman pada Alkitab Pak. Ya kalau kita orang Kristen tapi nggak berpedoman pada Alkitab ya kacau. Tapi Alkitab itu dipahami secara teks dan konteks. Bukan dengan mencopot-copot ayat, nggak boleh. Tapi kalau hidup ya pikirannya pinter, wah bagus, tapi melenceng dari aturan kitab tuh. Ada gak kayak gitu? Ya kalau pikirannya udah bagus gak mungkin lagi lah melenceng. Justru karena sejalan dengan ajaran Yesus maka pikirannya bagus. Itu apa itu? Pertanyaanmu narasinya dengan apanya gak nyambung. Wah bagus ya menurut kayak gimana ya? Mengadakan konser nih bagus nih untuk kumpulin rakyat, mabuk-mabukan, tapi padahal nggak ada di kitab. Oh, orang yang sudah cinta sama Yesus gak akan mabuk-mabukan, bro. Orang yang cinta Yesus itu pasti belajar untuk hidup mengasihi, mengampuni, hidup kudus, hidup benar. Itu udah pasti karena Yesus. Kepribadian orang ya yang beda. Itu Iya, kalau ada orang agamanya Kristen tapi mabuk-mabukan, artinya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, itu hanya di bibir. Dan itu nggak berkenan di hati Tuhan Yesus itu kemunafikan dan kenajisan itu. Iya bro. Iya, ini mau bertanya nih. Katanya bisa nyembuhin orang sakit. Ada gak orang Kristen yang kayak gitu atau pendetanya? Ya kalau nyembuhin orang sakit nanti kau lihat aja nonton videonya Andi Simon, itu banyak itu orang sakit disembuhkan melalui dia. Saya bisa. Itu karunia yang Tuhan berikan. Kalau saya pernah doakan orang juga sembuh, tapi pernah doakan orang juga mati. Itu jadi orang sakti atau gimana? Yang bisa bukan. Aku pernah menjadi pendoa pelayanan rohani di satu rumah sakit ya, dan itu ada SK-nya dari rumah sakit. Jadi orang-orang sakit aku datang, kudoakan, besok mati dia. Malah jadi mati. Iya mati. Kenapa? Karena memang itu udah yang terbaik. Keluarganya akhirnya bilang, terima kasih Pak Erben, Bapak saya udah meninggal, sudah dituntun di jalan hidupnya. Gara-gara gitu orang dokter komplain sama Simon. Kirain Kurang jangan budgetnya cerita yang dimatiin atau yang jadi sembuh. Kalau matiin Iya, ada pernah juga kudoakan orang. Hari ini kudoakan, besok disembuh, ada. Jadi bukan itu yang mau dibahas. Artinya Yesus punya kuasa mengadakan mujizat, menghidupkan orang mati, menghentikan badai, mengusir setan.
orang sakit bertahun-tahun disembuhkan. Tapi ngomong-ngomong, sesembahanmu di zaman nabimu pernah nggak menghidupkan orang mati? Ini udah panjang cerita. Kalau saya cerita, aduh takutnya ada salah. Coba kasih aja satu datanya dalam Quran, gak apa-apa bro. Ini Karena Mas, sepanjang saya belajar kitabmu, nggak pernah sesembahanmu itu di zaman nabimu menghidupkan. Pak Ben, Apa mungkin beliau aku ini salah selalu membaca atau kurang teliti membaca? Coba bro. Enggak, selalu menghindar beliau tuh kalau sudah masuk ke Quran, nabinya apa menghindar ya. Menghindari Menghindar mana? terus. Ya kamu menghindar dari pembicaraan itu. Kisah-kisah Anda berlindung di dalam keawaman Anda. Iya, masih awam maksudnya. Jangan bilang awam. Awam aja belajar. Makanya belajar, jangan awam-awam begitu terus. Asal ditanya awam, awam. Aduh, tapi kau bisa pandai bicara, pandai ngomong, janganlah gitu. Kalau manusia itu awam, nggak bisa pandai ngomong, nggak bisa pandai bertanya, begitu. Penawalnya kita aja ke situ. Jangan awam-awam aja di agama kita itu, di apa itu, di tentang Islam itu. Ya udah, kamu bisa gak menjelaskan rata-rata seperti semua itu awam, RBR tapi bertanya gimana Gak gitu. apa-apa. Dia masih bagus bertanya, jadi kita ladeni. Ada lagi mau kau tanya lagi bro? Iya, paling nanya-nanya gitu boleh gak? Takutnya marah tuh kan temennya, nggak tahu ntar gimana. Ya, yang penting bro bertanya untuk tahu. Untuk beriman kan nanti tergantung bagaimana hati bro kepada Roh Kudus, ya kan? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus itu kan. Jadi kalau kau akhirnya menjadi beriman setelah kau bertanya-tanya, itu karya Roh Kudus. Tapi kalau kau juga tidak beriman, ya kau yang rugi, ya toh? Silakan bro, kalau mau Tadi kan bertanya. Tondo tiba-tiba kayak kasar itu, tiba-tiba nyongcor itu, nggak Nah, nyambung. itu mereka karena apanya itu? Karena sedang terkesima dengan dirimu. Mbak, kalau di surga neraka ada gak kalau di Kristen? Oh, kalau di Kristen itu ada surga, ada neraka ajarannya ya. Neraka itu tempat iblis dan manusia-manusia yang disesatkan iblis. Nah itu, kalau surga itu adalah tempat orang-orang benar di mata Tuhan, dibangkitkan untuk masuk surga. Itu Dibangkitannya ada, tapi meninggal. loh, dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus kedua. Jadi semua yang mati itu dibangkitkan oleh Yesus, diberikan tubuh kemuliaan, baru nanti masuk surga. Nanti kiamat maksudnya. Iya, pada kedatangan Yesus kali yang kedua. Oh. Iya, nanti yang pada masuk saat neraka kedatangan kedua. ada ya? Oh, yang masuk neraka itulah manusia-manusia yang bajot, ya kan, masuk neraka. Nggak bakal masuk surga lagi. Iya, sekali masuk neraka, neraka selamanya. Sekali masuk surga, berbahagialah di surga. Nah itu karena kalau di surga dan itu neraka itu abadi. ceritanya gimana? Masih nyembah atau bagaimana di situ? Kalau di surga itu kita menikmati kemuliaan Allah yang terpancar melalui Yesus Kristus. Di sana kita hanya ada menikmati kemuliaan itu. Tapi tidak ada di sana pesta seks ya. Di surga Kristen nggak ada, iya nggak ada di situ main bidadarian. Oh, kalau di Islam kan Saya ya. tackling nggak boleh ini orang. Kira saya tadi udah boleh tackling. Ini udah mulai nih. Sliding. Aduh, puji Tuhan. Haleluya. Oke bro. Jadi kalau dikatakan Yesus, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi kalau ada orang mengatakan kawin dan dikawinkan, berarti dia menentang. Iya, ya.
Ya kan nggak tahu sama sekali saya soal Kristen di mana itu awal mulanya kita. Teman-teman, Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus, bro. Oh, Jadi yang Kristen saya itu tahu artinya tentang orang yang menjadikan Yesus sebagai teladan hidupnya, patokan hidupnya, nilai-nilai hidupnya. Itulah Kristen. ya. mm, Teman-teman yang belum follow Goodman di follow ya. Itu akun penginjil TikTok kemana itu? Ganti terus, ganti terus. Hah? Takut aku sama Kapak Sunat ganti nama, takut di ini. Ganti-ganti terus. udah ya, sorry ya ganggu ini lagi pada ngobrol. Nggak nanya aja Pak. Maaf ya mengganggu Bapak. Silakan Pak. Ya, ada lagi mau ditanya, intermezzo. bro? Enggak, takutnya saya udah nanya-nanya banyak nih. Tadi kalian pada lagi ngobrol, ntar ngeganggu lagi nih. Jangan kayak gitu, tanya-tanya aja mas. Nggak mahal tanya, nggak bayar kok, gratis kok. Tanya yang susah gitu loh bro, yang Pak Engben nggak bisa jawab gitu loh. Tanya Hah? apa ya? Ah, iya, yang nggak Pak Engben nggak bisa jawab, Pak Kampak Nah, nggak bisa kalau- jawab, sama Bu Fight nggak bisa ya. jawab. Maaf, kalau di Kristen ada yang miskin nggak? Kalau di Kristen ada yang miskin enggak? Ya ada lah, bro, miskin itu kan. Tapi Kalau persentase Pak, tapi kalau secara presentasi orang Kristen rata-rata menengah ke atas. betul. Nah, Kalau dari 1.000 orang yang hidup di bawah jembatan, mungkin ada Kristen ya 1-2 orang atau 3 orang atau 10 orang dari 1.000 orang yang hidup di bawah jembatan. itu kenapa Kalau bisa jadi kayak gitu? miskin atau kaya itu kan banyak faktor Pak. Ya, Faktornya apa? punya filosofi yang benar, sudah itu punya geliat kerja keras yang benar gitu.